Audio Jungle. Film dilanjutkan. Hari itu para cewek mau menentukan nama panggilan dari setiap orang, biar kelihatan lebih dekat aja. Mereka setuju kecuali si Akito. Harumi bakalan manggil nama Akito aja. Terus si Arashi, dia bakalan manggil nama Akito dengan sebutan target. Karena dia predator yang bakalan mengincar si Akito terus. Dia manggil si Akito suka kegigit lidahnya. Lalu si Anastasia yang manggil dengan sebutan darling. Karena terlalu berlebihan dia manggil aja sayang. Akito pun masih keberatan juga. Jadi dia manggil Aki aja. Pas mau ditentukan datang si Akiko yang mempercepat pelajarannya. Dia menghalangi ketiga cewek itu untuk bisa lebih dekat dengan si Akito. Dialah yang paling dekat dari semuanya. Jadinya mereka bertiga memutuskan buat mempermainkan si Akiko. Akiko dijahili di sana, udah layaknya orang yang sakit yang tergila-gila sama kakaknya sendiri. Jadinya mereka kacangin dah tuh bocah, sampai akhirnya dia memutuskan buat pergi. Pulangnya si Akito dapat telepon dari rekan kerjanya yang ngajakin buat berdiskusi. Tapi di tengah perjalanan si Akiko mengagetkannya. Lantas rekannya itu atau Jino berpikir kalau itu pacarnya si Akito. Di situ Akito mengatakan kalau itu adalah adik perempuannya. Terus Akito nyaranin buat ketemu jam 2 sore minggu ini. Jino kaget sama pernyataan tersebut kalau Akito punya adik perempuan. Secara ternyata buku yang sering Akiko baca itu buatan si Akito. Jadi dia takutnya Akito nulis buku itu ngikutin dari cerita nyata. Jadi dia harus mengetahuinya sendiri. Setelah itu Akito datang ke tempat kerjanya nampak sepi. Lalu muncul si Jino yang berpenampilan menarik. Dia langsung aja menggodanya, tidak macam biasanya. Jino auto gugup melakukan seperti itu. Terus dia membaca majalah buat membantu melancarkan rencananya itu. Pas di ruang rapat, dia lagi-lagi menggoda si Akito lebih horor lagi. Pokoknya udah di luar batas lah, itu senpai. Katanya dia buat jadi bahan contoh buat bukunya nanti. Tapi Akito masih bisa menahannya, sampai akhirnya Akito mulai tahu kalau si Jino lagi niruin apa yang ada di majalah. Emang bener. Tapi dia cuma ngetes apakah Akito bakalan tertarik sama dia. Yang begitu, kalau udah biasa pasti dia bakalan gas. Ternyata dia pengen tahu aja apakah buku yang dia tulis itu menuruti dari kisah aslinya. Akito menjelaskan kalau dia kagak menyamakan cerita asli sama dunia fiksi. Semuanya jelas tertulis di buku tersebut. Terlebih lagi dia gak ada perasaan lebih sama adiknya itu. Terus dia menunjukkan fotonya yang kelihatan mukanya si Akito macam tertarik. Jadinya Jino belum percaya sama omongannya Akito. Sorenya Akito lagi mencari barang di gudang. Tak lama datang si Arashi yang langsung menutup pintunya. Akito mulai was-was bakalan terjadi hal yang sesat. Jadi dia berusaha menghindari. Tapi ada yang mengunci pintunya dari luar. Jadi dia kagak bisa keluar. Yang ternyata si Akiko menguncinya. Terus ada satu jalan yaitu lewat jendela. Cuma tangganya dihancurin sama si Arashi. Jadi Akito ketangkep dah. Terus dia cari cara biar bisa lolos. Lalu mencoba meraih jendelanya itu. Tapi kagak sampai. Jadinya dia memutuskan buat menjatuhkan lemari. Dan akhirnya dia berhasil. Tapi malah terjatuh. Arashi udah siap-siap mau barbar, tapi tak lama ada guci yang mau jatuh. Akito langsung menghindarinya. Selama ini si Arashi terlalu fokus sama si Akito. Tak lama datang si Akiko. Yang kaget ada kakaknya di sana sama si Arashi. Dia auto marah. Terus dijelaskanlah apa yang sebenarnya terjadi. Bukannya makin mereda, malah jadi makin ribut dah. Kalau sama si Akiko, setelah itu si Jino membaca buku cerita baru yang mana isinya si kakak mau pergi perang. Setelah pulang dia akan melakukannya lalu jadi sepasang kekasih. Namun si kakak itu kagak pulang-pulang. Si Jino makin curiga aja nih. Alhasil dia mengunjungi asramanya. Ketika Akito lagi ngejemur, di situ ada kain yang bergambarkan Akiko. Terus dia pun ketahuan jadinya disuruh masuk. Dia ke situ cuma mau nanyain satu hal doang sama Akito. Sebelum itu dia membawa kue. Mereka belum pada tahu pekerjaan si Akito sebenarnya. Terus si Arashi yang barbar langsung menggoda si Jino. Karena Akikonya lagi ke pasar jadi langsung aja ke pembahasan. Dia menanyakan apakah si Akito itu siskon atau suka sama adiknya sendiri. Lantas cewek-cewek menjawabnya iya.
karena kelihatan ada yang aneh ketika dia bersama adiknya. Lantas Gino merasa benar, tapi si Akito menyangkal itu kalau itu salah. Kebetulan si Akikonya pulang, jadi ditanyain langsung sama adiknya, apakah kakaknya itu siskon? Yang ternyata katanya bukan. Tapi ketika ditanya kalau si Akiko itu brother kompleks, dia jujur kalau dia brokon atau suka sama kakaknya sendiri. Tapi balik lagi kalau bahwasannya si Akito itu tidak pernah nganggap adiknya itu lebih dari itu. Walaupun dia cinta dan lain-lain, tapi gak lebih dari adiknya sendiri. Setelah itu si Gino nginep di asrama tersebut dan kelihatan para cewek-cewek sebenarnya pengen memisahkan si Akito sama si Akiko. Dan benar saja besoknya Akiko disuruh beda kamar sama si Akito. Dia kaget dan kagak terima tentunya. Dia merasa wajar aja sekamar kalau semisal masih saudara kandung. Apalagi itu keinginan dia setelah 6 tahun tidak bersama, dia pengen tidur bareng. Arashi berencana mau mendatangkan penjaga baru. Boleh aja kalau si Akiko mau tidur bareng, cuma kalau benar-benar dia nganggap si Akito itu kakaknya sendiri. Kan dia mah beda, udah kayak laki-laki biasa. Arashi juga kagak mau maksa untuk itu. Tapi hanya Akito yang bisa memutuskan. Alhasil walaupun dia mencintai si Akiko sebagai adik, dia memutuskan buat dipisahkan aja kamarnya. Jadi pindahan dah mereka, dibantu juga sama yang lain. Si Akiko tidak bisa diam, ngoceh terus. Sesudah selesai pindahan, si Akito mengingat barang-barang yang diberikan oleh si Akiko. Terus dia mengunjungi kamarnya yang masih terbuka. Pas masuk, Akiko tertidur di meja. Ketika dia mau memegang kepalanya, dia pura-pura tertidur ternyata. Dan benar aja, dia masih bangun. Akiko nunggu-nunggu momen tersebut. Karena dia ngoceh terus, malah berujung ke yang aneh-aneh. Akito menggombalinya sampai dia pingsan macam itu. Pagi harinya si Akiko mulai ngerti kenapa Akito pengen pindah tempat tidur. Akiko memberikan alasan yang kelewatan sih. Bahkan si Akito tidak merasakan pengen demikian. Tak lama Arashi memanggil semua penghuni, yang katanya bakalan ada penjaga baru. Dia seorang jenius, anak bangsawan, pinter banget pokoknya. Mereka udah pada gak sabar pas datang, dia cuma seorang loli. Ternyata si Akito udah kenal sama bocil yang bernama Alisa itu. Yang katanya dia tunangannya si Akito. Setelah tahu kalau itu tunangannya si Akito berubah pikiran. Dia kagak bisa nerima Alisa gitu aja. Tapi teman-teman yang lainnya pada setuju loli tersebut jadi penjaga di asrama. Akiko kagak perlu khawatir anak kecil macam dia, apalagi itu anak bangsawan. Pasti mikir-mikir lagi, mau nikah sama laki macam si Akito. Tapi sebenarnya orang tuanya lah yang menginginkan itu. Terus si Harumi menanyakan tipe cewek si Akito macam mana. Apakah tertarik sama yang mungil-mungil? Ternyata enggak juga. Jadi udah diputuskan. Yang kagak terima cuma si Akiko doang. Dia bakalan kena hukuman. Pulangnya dari sana si Akito mencoba biar si Akiko bisa temenan sama si Alisa. Cuma lagi-lagi di situ Akiko tetap kagak mau. Si Akito sebenarnya udah dari kecil diizinkan tinggal bersama si Alisa. Jadi dia merasa berhutang budi padanya, sedangkan di sisi lain, saat itu si Akiko hidup sendirian gak ada kakaknya. Akiko merasa dijahili sama anggota OSIS lainnya. Biar kagak bisa berduaan, jadinya dia tetap gak mau untuk berteman sama si Alisa. Walaupun dia menangis kayak gitu, si Akiko menutup matanya. Biar kagak bisa memaafkan atas keimutannya dia. Keesokannya mereka pergi piknik. Di sana mereka sangat suka dengan masakan si Alisa yang menggunakan resep keluarganya. Si Anastasia jadi aneh ketika melihat si Alisa. Kini dia macam tertarik sama dia. Lalu si Akiko berbicara tentang makanannya itu. Dia mempermasalahkan telur yang katanya si Akito bohong soal rasa. Yang katanya kemanisan. Dia tahu karena dari dulu dia mengatakan itu ketika dia yang masak. Dia menegaskan kalau sekarang beda dengan yang dulu. Karena situasinya memanas, jadinya Arashi memutuskan buat bertarung aja. Yang pertama, mereka adu ayunan. Nampak Akiko udah percaya diri, karena dulu dia sering melakukannya bareng Akito. Yang nyatanya Akito malah barengan sama si Alisa. Terus cara memperlakukan kucing, lagi-lagi Akiko kalah, malah digigit. Selanjutnya bulu tangkis.
Sesudahnya Akiko mengakui kekuatan si Alisa, dia kalah tapi dia masih kagak terima. Alisa tinggal di asrama, Akiko bakalan yang akan jadi yang terbaik buat Akito. Terus Alisa menanyakan kepada Akito, apakah seorang adik suka sama kakaknya sendiri itu termasuk hal yang buruk? Lantas semuanya pada terkejut dan menjawab apa adanya, kalau tentu aja buruk. Di sisi lain si Akiko kena mental, kagak mau mendengar pernyataan dari anak kecil yang udah ngerti kalau tindakannya itu salah. Alhasil si Alisa mencoba memberitahunya kalau itu tindakan tidak bermoral. Suka dengan saudara kandung. Mereka berharap Akiko bisa sadar, namun ternyata dia masih teguh sama keputusannya dan kagak mau mendengar omongan orang lain. Di situ Alisa mengaku kalau dia adalah tunangannya. Sampai mereka ribut adu mulut sampai rumah dan mengantuk. Lalu mereka berdua meminta Akito memilih di antara mereka berdua. Akito kagak bisa milih salah satu. Lalu Akito memuji kedua orang itu. Dia kagak bisa milih keduanya. Akito nganggap dua orang itu udah macam adiknya sendiri. Di sini udah jelas dan akhirnya pikiran si Akiko terbuka untuk bisa berteman sama si Alisa. Setelah itu Akito menanyakan kenapa Alisa mau berteman sama si Akiko. Katanya dia doang yang nganggep si Alisa bukan macam anak kecil. Jadi kayak setara gitulah intinya. Yang suka sama si Akito. Karena suka sama Akito dia dikasih baju sama Akiko. Singkat cerita, para cewek-cewek pergi belanja. Kebetulan di sana lagi obral baju renang, jadi mereka memutuskan untuk membelinya. Nampak si Harumi kagak pede dan Anastasia yang melihat tubuh mungil imutnya si Alisa, dia bakalan memilihkan baju buatnya. Lalu mereka mulai memilih baju renang yang mereka suka. Di situ Alisa yang mau ngambil buat yang dewasa dihalangi sama si Anastasia. Dia memberikan baju yang lebih cocok sama umurnya. Padahal dia pengen pakai yang dewasa. Setelahnya mereka mulai mencoba, tapi ada gangguan. Si Arashi kesusahan memakainya. Gimana mau gampang, orang bajunya kekecilan dan dipaksa-paksa kayak gitu. Yang ujung-ujungnya robek juga. Dan Harumi yang kena tamparan opainya. Di sisi lain ketika Alisa mau pakai yang dewasa, lagi-lagi dilarang sama Anastasia. Dia menyuruhnya untuk memakai yang cocok sama tubuh dan umurnya. Walaupun dia pengen yang dewasa, tetap aja dia harus memakai dari yang dasar dulu. Guna nanti akan terjadinya perkembangan menuju ke yang dewasa. Di situ Alisa berpikir pendapat si Anastasia itu benar. Jadi dia pakai saran dia. Sesudahnya mereka pada keluar. Ada yang barbar nih, apalagi kalau bukan si Arashi. Di situ si Harumi kagak ikutan karena malu. Udah SMA tapi tubuhnya masih kecil macam itu. Alhasil si Akiko membantunya dan mencarikan yang cocok buatnya. Pas diperlihatkan nampak katanya opainya jadi agak besar. Secara ada ganjelannya di dalamnya, jadi cocok buat si Harumi. Jadinya dia mau pakai dan berhasil. Si Alisa pun jadi pengen dipilihin juga, cuma Anastasia tidak memperbolehkannya. Karena itu udah cocok buatnya. Ada yang lebih cocok lagi buat Alisa dan Harumi, yaitu pakai baju renang sekolah. Arashi malah parah nyuruh pakai tali doang, kan kampret ya. Si Akiko berharap kakaknya bisa suka. Sesampainya di asrama, mereka memutuskan untuk mengadakan kontes baju renang. Awalnya si Akito kagak ngerti apaan. Dan Harumi juga kagak minat buat ikutan. Tapi pas dikasih tahu hadiahnya, Harumi jadi tertarik. Lalu perlombaannya dimulai. Akito harus ngecek kamar satu persatu. Dari mulai Alisa, dia menerima saran dari Anastasia. Mulai dari baju renang sekolah sampai sayap yang ia pakai. Yang kelihatan udah berlebihan. No comment pokoknya, tapi hal itu membuat Alisa mau nangis. Jadi secara terpaksa harus memujinya. Lanjut ke si Anastasia. Baru masuk, dia udah disuguhi macam cosplay kucing gitu. Dan yang jijinya dia mengeluarkan boneka anehnya lagi. Berkat buatan dari perusahaan besarnya. Lanjut ke kamar si Harumi. Nampak dia udah menyiapkan teh buat minum bareng. Dan berharap dapat pujian darinya. Tak lama ganjelannya pada jatuh. Dia mengalihkan pembicaraan kalau itu buat tatakan gelas. Tapi udah pasti kagak cocok. Harumi harus menerima kenyataan. Setelah itu si Arashi.
Belum masuk juga, itu kamarnya udah mengeluarkan aura kagak enak. Pas masuk terlihat dia kagak pakai baju renang. Cuma tiba-tiba aja Arashi membuka bajunya yang membuat Akito kaget lalu pergi keluar. Setelah itu yang terakhir yaitu Akiko. Nampak si Akito merasa terkejut melihat penampilan biasa si Akiko. Walaupun dia menunjukkan gaya lain, tapi yang sebelumnya udah menggunakan gaya tersebut. Terus ada satu kamar lagi yang kelihatan kosong. Tapi pas dia cek di dalamnya ada Jino-san yang mau ikutan juga, tapi Akito menyuekinya. Setelah udah semua, si Akito kagak bisa memutuskan siapa yang menang. Karena banyak yang terjadi. Alhasil mereka menang semua. Dan mereka mendapatkan hadiahnya, yang mana hadiahnya itu bisa menentukan pilihan buat baju renang si Akito nanti. Di situ para cewek-cewek menyarankannya dari yang normal sampai yang aneh. Apalagi si Arashi horor banget. Karena gak mau pusing si Akito kabur dah. Setelah itu Akito yang mau mandi pun diganggu sama cewek-cewek yang ada di sana. Terus mereka menjalani hari-harinya pakai baju renang. Katanya karena masih lama musim panasnya jadi sayang aja kalau kagak dipakai. Tak lama si Akito ada kerjaan. Dia pergi ke ruangan meeting. Ini lagi si Jino-san ikut-ikutan pakai baju renang juga. Dikala lagi kerja, ada sesat-sesat. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama tempat atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ya, mata nih. Bye-bye.